Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yang akan dibicarakan adalah tentang sejarah Haryang atau sejarah berdirinya perkampungan di Desa Haryang, Kecamatan Buah II, Kabupaten Sumedang. Yang menarik dari sejarah Desa Haryang ini, sejarahnya begitu komplit, diceritakan dari generasi ke generasi dan juga ada yang mencatatnya, sehingga sejarahnya tersambung ke awal pendiriannya yang berdiri pada abad ke-17 Masehi. Dan salah satu keunikan dari sejarah Desa Haryang atau sejarah berdirinya perkampungan di Desa Haryang itu ada kaitannya dengan sejarah perkampungan di tempat lainnya di Kecamatan Buah II, Kecamatan Paseh, dan Kecamatan Songgeang. Seperti perkampungan di Desa Songgeang, perkampungan di Desa Narimbang, perkampungan Malanang di Buah II, perkampungan di sekitar mata air Cimamut, perkampungan Citales, Haryang Tongoh, Tonjong, dan kemungkinan perkampungan yang ada di Kecamatan Buah II dan perkampungan di Kecamatan Songgeang lainnya. Karena begitu komplit, maka dalam pembahasannya dibagi menjadi beberapa tema, yaitu tokoh utama pendiri dari Haryang itu sendiri, dan kedua adalah tokoh sebelumnya yang merupakan cikal bakal berdirinya perkampungan di sekitar Desa Haryang. Dan ketiga adalah proses dan keterkaitannya dengan sejarah Sumedang dan berdirinya kampung-kampung yang ada di Kecamatan Buah II dan perkampungan di Kecamatan Paseh dan Kecamatan Songgeang. Tetapi pada bagian pertama ini berfokus kepada pendiri dari Haryang itu sendiri, yaitu Wangsa Wijaya dan keluarganya. Dan sumber utama dari sejarah Haryang ini mengambil dari catatan sejarah Haryang yang ditulis oleh Kuwu Sona dan sekretarisnya Pak Atnawi, dan juga sumber sejarah yang dikisahkan secara turun-temurun dari Abah Olin. Dan sebagai pembandingnya diambil dari pendapat Bapak Mut Muhtar, seorang intelektual Haryang yang bermukim di Jakarta, yang telah dibukukan dalam karya saya sendiri yang berjudul Haryang Sejarah dan Silsilah. Dalam sejarah, Haryang itu didirikan oleh Raden Wangsa Wijaya dan istrinya Nyi Mas Bayun. Dan masyarakat utama dari Haryang merupakan keturunan dari mereka berdua. Dari catatan Kuwu Sona dan sekretarisnya Atnawi dikatakan bahwa Haryang itu berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 1665 Masehi. Hal ini bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1043 Hijriah, dan tahun ini kemudian dijadikan oleh Bapak Mut Muhtar sebagai perayaan awal dari medal Haryang. Tetapi melihat tokoh-tokohnya, kemungkinan Haryang itu berdiri lebih tua dari tahun itu, karena sebelum kedatangan Wangsa Wijaya telah ada tokoh yang mendiami Haryang itu yang kemudian terkenal dengan nama Mbah Guryang, yang bermukim di Gunung Haryang sekarang. Dan keberadaan dari Mbah Guryang ini menjadi penyebab perkampungan Haryang itu terbentuk. Di samping itu, di zamannya juga sebelum Haryang terbentuk, kedatangan seorang tokoh yang dikenal dengan nama Demang Suryawacana yang mendiami daerah yang disebut dengan Haur Koneng sekarang. Tetapi karena kedua tokoh tersebut tidak mempunyai keturunan, sehingga yang dianggap sebagai pendiri dari perkampungan yang ada di Desa Haryang sekarang ini adalah Raden Wangsa Wijaya dan istrinya Nyi Mas Bayun. Tentang Wangsa Wijaya dan Nyi Mas Bayun
Tercatat juga dalam buku Silsilah Keturunan Pangeran Santri yang ada di Museum Sumedang. Di sana tertulis bahwa Nyi Mas Bayun merupakan putri dari Pangeran Ranggagede, Bupati Sumedang yang kedua, yang menikah dengan Raden Wangsawijaya Haryang. Jadi dalam buku tersebut tercatat Wangsawijaya Haryang. Jadi dari buku Silsilah Keturunan Pangeran Santri dengan jelas dikatakan bahwa Nyi Mas Bayun merupakan putri dari Pangeran Ranggagede. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan dalam catatan buku sejarah harian yang menulis bahwa Nyi Mas Bayun merupakan putri dari Pangeran Ranggagempol III atau Pangeran Panembahan. Sedang dalam buku Silsilah Keturunan dari Pangeran Santri, Ranggagempol III itu atau Pangeran Panembahan merupakan putra dari Ranggagempol II atau Pangeran Baguswuruh, putra Ranggagede, kakak dari Nyi Mas Bayun. Dengan demikian Ranggagempol III itu merupakan keponakan dari Nyi Mas Bayun, jadi bukan bapaknya. Jadi mungkin itu yang harus direvisi dari yang ditulis oleh leluhur kita di Haryang. Sedangkan tentang Wangsawijaya, dalam sejarah Haryang dikatakan bahwa ia merupakan putra dari Dalem Gajah dan dikatakan juga merupakan Bupati Bandung pertama, yang berarti Wangsawijaya merupakan putra dari Tumenggung Wiraangun-angun. Tetapi pendapat ini masih perlu penyelidikan karena hanya catatan dari buku sejarah Haryang saja. Sedang dalam buku tentang turunan Pangeran Santri, Wangsawijaya hanya ditulis dengan nama Wangsawijaya Haryang saja, tanpa mencantumkan silsilahnya. Dan ada pendapat yang menarik dari Abah Olin, yang mendapat kisah dari Aki Lebek Kamsu, bahwa Haryang itu merupakan turunan dari Pangeran Ranggagempol. Hal ini karena tanda atau cenderamata dari Ranggagempol yang tetap dijaga secara turun-temurun. Ada juga pendapat yang menghubungkan nama Wangsawijaya dengan Ranggagempol I, di mana nama aslinya adalah Pangeran Suryadi Wangsa. Jadi ada nama Wangsa di sana. Tetapi berkaitan dengan Ranggagempol I ini juga perlu penyelidikan karena kemungkinan keterkaitannya dengan keturunan lainnya dan kesamaan nama itu juga baru pendapat menurut asumsi. Jadi perlu penyelidikan. Setelah Haryang dalam keadaan stabil dan dikelola oleh anak-anaknya, yaitu Taruna Diwangsa, Wangsawijaya dan istrinya kemudian mengembara ke daerah utara, yaitu ke Pagaden. Yang sebelumnya ia juga mendirikan perkampungan di daerah Tanjung dan sekitar Songom sekarang. Di sini ia dikenal dengan Dalem Patuakan karena ia merupakan ahli pengobatan yang berasal dari air yang berasal dari akar-akaran, di mana waktu itu disebut dengan nama tuak. Jadi istilah tuak di sini bukan berarti air fermentasi yang memabokkan, tetapi dalam istilah Sunda, tuak itu adalah cairan atau air yang dihasilkan dari akar-akaran. Jadi ketika akar suatu pohon itu dipotong, maka akan mengalirkan cairan yang sangat bermanfaat sekali untuk pengobatan. Dan hal ini dalam bahasa Sunda disebut dengan tuak. Jadi bukan arti tuak yang memabukkan. Karena banyak yang sembuh, sehingga masyarakat menggelarinya dengan nama Dalem Patuakan. Setelah itu kemudian ia mengembara ke Pagaden. Tentang ke Pagaden ini tidak diceritakan apakah ia meneruskan sebagai ahli pengobatan tradisional atau berbisnis. Karena Pagaden sendiri berarti tempat
gade atau pegadaian, atau mungkin silaturahmi, karena Pegadaian waktu itu dikaitkan dengan Raden Nitinagara yang merupakan adik dari Pangeran Raga Gede, Bupati Sumedang kedua, dan merupakan ayah dari Nyi Mas Bayun, yang berarti Nitinagara itu adalah paman dari Nyi Mas Bayun. Dan Wangsa Wijaya sendiri meninggal di Pegadaian ini. Karena itu Nyi Mas Bayun kemudian pergi ke ibu kota Sumedang, yaitu Tegal Kalong, di mana keluarganya berada. Karena yang menjadi Bupati Sumedang waktu itu adalah Pangeran Raga Gempol III atau Pangeran Panembahan, yang merupakan keponakan dari Nyi Mas Bayun. Dan Nyi Mas Bayun sendiri meninggal di ibu kota Sumedang tersebut, yaitu Tegal Kalong, pada peristiwa Idul Fitri pada tanggal 18 Oktober tahun 178 Masehi, di mana waktu itu ibu kota Sumedang yaitu Tegal Kalong mendapat serangan mendadak dari Banten, dari tentara bayaran asal Bali yang dipimpin oleh Cilikwadara. Serangan mendadak pada hari raya Idul Fitri tersebut menyebabkan banyaknya yang meninggal baik di kalangan istana maupun di kalangan rakyat biasa. Sedangkan Bupati Sumedang waktu itu, yaitu Rangga Gempol III, bisa meloloskan diri ke Indramayu. Dan Nyi Mas Bayun sendiri dimakamkan di Tegal Kalong, dikubur bersama dengan bangsawan Sumedang yang gugur waktu itu. Kita kembali berbicara tentang Haryang setelah ditinggal oleh pendirinya yaitu Wangsa Wijaya. Setelah Wangsa Wijaya meninggalkan Haryang, Haryang kemudian dikelola oleh anaknya yang bernama Tarunadiwangsa. Wangsa Wijaya mempunyai 4 orang anak sesuai dengan yang ditulis dalam silsilah turunan Pangeran Santri yang ada di Museum Sumedang, dan hanya mempunyai 1 orang anak laki-laki, yang 3-nya adalah perempuan, yaitu Nyi Mas Mayar, Nyi Mas Puna, dan Nyi Mas Bungsu. Karena turunan bangsawan, Tarunadiwangsa sendiri masih bergelar Mas, sedangkan adik-adiknya bergelar Nyi Mas. Ada hal yang menarik dari silsilah Wangsa Wijaya ini, bahwa keturunannya melalui Tarunadiwangsa telah ditulis silsilahnya dalam catatan Bapak Kuwu Esona dan sekretarisnya Bapak Atnawi. Meskipun silsilahnya setelah Tarunadiwangsa ada perbedaan antara yang diungkapkan dalam buku silsilah turunan Pangeran Santri dengan yang diungkap dalam catatan sejarah Haryang, seperti yang diungkapkan dalam catatan sejarah Haryang dikatakan bahwa Tarunadiwangsa mempunyai 2 orang anak. Yang pertama adalah Wangsa Dirana dan yang kedua adalah Paranawijaya. Sedang dalam silsilah yang ditulis dalam buku silsilah keturunan Pangeran Santri dikatakan bahwa Tarunadiwangsa itu mempunyai 6 orang anak, yaitu Mas Wangsa Dirana, dan yang kedua itu Mas Tarunadipa, dan yang ketiga Mas Hasan Murka, dan yang keempat adalah Mas Sumadiraksa, yang kelima itu Mas Kelar, dan yang keenam adalah Mas Bungsu. Dan tentang keturunan dari Wangsa Wijaya ini dalam buku silsilah keturunan Pangeran Santri masih tercatat hingga keturunan Wangsa Dirana atau cicit dari Wangsa Wijaya, di mana Wangsa Dirana mempunyai 2 orang anak yang bernama Mas Wangsa Dipura dan Mas Astadiwangsa. Dan tentang silsilah dari keturunan Haryang ini ada dalam buku Haryang Sejarah dan Silsilah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.